Halo semuanya, kali ini kita akan mengeksplorasi bersama apa sih sebenarnya literasi dan multiliterasi itu, kenapa keduanya penting, dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai. Secara sederhana, literasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Sementara itu, menulis adalah mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Jadi, kalau literasi hanya dipahami sesederhana itu, artinya bangsa kita ini punya sejarah panjang terhadap aktivitas-aktivitas literasi. Tapi, seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan terhadap literasi pun menjadi lebih luas. Bahkan di Indonesia, kata literasi sudah lebih populer dibandingkan kemahirwacanaan, melek aksara, dan keberaksaraan. Bukan hanya sekedar kata, tapi literasi juga menjadi gerakan bagi penggiat pendidikan, baik informal dan juga non-formal. Oke guys, kita simak bersama-sama tentang contoh-contoh literasi bersama-sama. Let's go! 1. Literasi baca tulis. Kalau hubungannya sama baca tulis, berarti kira-kira literasi ini tuh ngebahas apa guys? Otomatis, literasi baca tulis adalah literasi yang berkaitan dengan kecakapan dalam memahami isi teks tertulis. Kecakapan tersebut tentunya mampu menangkap pesan atau informasi secara tersirat maupun tersurat. Tujuannya tentu saja untuk mengembangkan potensi diri. Nah, pada perkembangannya, literasi baca tulis tidak hanya berlaku pada kegiatan membaca dan menulis saja, melainkan juga dapat diterjemahkan sebagai bentuk komunikasi pada masyarakat. Maka dari itu, selain memahami informasi yang ada pada teks, literasi baca tulis juga berperan dalam berpartisipasi kita di lingkungan sosial. Alasannya, kemampuan membaca dan menulis merupakan ilmu dasar atau fondasi sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain. Yang kedua, literasi numerasi. Selain literasi baca tulis, salah satu contoh literasi yang harus kamu kuasai sebagai fondasi kehidupan adalah literasi numerasi. Loh, emang kenapa? Mungkin guru matematika kamu pernah bilang, kalau kemampuan berhitung itu merupakan dasar yang harus dimiliki setiap manusia, karena segala lini kehidupan manusia hampir pasti bersinggungan dengan hitung-menghitung maupun angka-angka. Bahkan kamu pun setiap pagi mengkalkulasi waktu yang paling tepat agar tidak terlambat datang ke sekolah. Atau secara tidak langsung kamu juga menghitung, hari ini aku udah makan berapa kali ya? Nah, secara tidak langsung kamu sudah menerapkan prinsip dari literasi numerasi itu sendiri. Singkatnya, literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka maupun simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah berbagai macam hal di kehidupan sehari-hari. 3. Literasi sains. Secara singkat, literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial. Salah satunya adalah dengan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi masalah secara ilmiah. Contohnya gimana tuh? Misal, kamu mempelajari tentang fenomena alam. Secara tidak langsung, kamu tahu nih tanda-tanda terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, maupun gunung meletus. Berarti kamu sudah pasti tahu langkah apa yang harus kamu dan orang-orang sekelilingmu ambil menghindari bencana alam yang akan terjadi.
Kamu bisa saja pergi ke daerah yang lebih aman maupun menjauhi bangunan-bangunan yang berpotensi melukai ataupun membahayakannya. 4. Literasi digital. Semenjak menerapkan pembelajaran jarak jauh, sepertinya kamu semakin akrab nih dengan kata digital. Ternyata dalam literasi, digital juga termasuk ke dalam salah satu contoh literasi yang sebaiknya dimiliki manusia. Digital di sini gak harus selalu berhubungan dengan internet loh. Misal, kamu memanfaatkan buku elektronik yang sudah diunduh secara luring, kemudian file tersebut tersimpan di memori handphonemu, maka kamu sudah menerapkan literasi digital. Intinya, secara hakikat, literasi merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Ini mencakup pemahaman teks, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan berpikir kritis. Dan konsep literasi hanya ada pada keterampilan dasar, yaitu fokus pada kemampuan membaca dan menulis, mengevaluasi dan memahami informasi, serta menerapkan keterampilan literasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan terhadap multiliterasi. Multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Kali ini kita akan menunjukkan langsung tentang contoh multiliterasi, yaitu 1. Menggunakan media sosial, membaca dan menciptakan konten di platform seperti Instagram atau Twitter, di mana pesan disampaikan melalui teks, gambar, dan video. Yang kedua, presentasi multimedia, menyampaikan informasi menggunakan slide yang menggabungkan teks, gambar, grafik, dan video dalam konteks pendidikan atau bisnis. Yang ketiga, membaca berita online, menganalisis artikel berita yang mencakup teks, video, dan komentar pengguna, serta mengevaluasi keandalan sumber. Yang keempat, kreativitas dalam menulis. Menulis blog atau cerita yang mengintegrasikan elemen visual seperti infografis atau ilustrasi untuk memperkuat narasi. Yang kelima, berpartisipasi dalam diskusi forum. Berinteraksi di forum online dengan memadukan argumen teks dengan link atau referensi multimedia yang mendukung. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana multiliterasi memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang lebih kompleks dan beragam. Hakikatnya, multiliterasi adalah pengembangan literasi dalam konteks yang lebih luas, di mana individu tidak hanya menguasai keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai media dan bentuk komunikasi. Dan konsep multiliterasi terletak dalam menggunakan berbagai bentuk media, teks, gambar, video, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media baru, serta bisa memahami dan menghargai konteks budaya dalam komunikasi. Secara keseluruhan, literasi dan multiliterasi saling melengkapi dalam membentuk individu yang mampu berfungsi dengan baik di masyarakat yang kompleks dan beragam. Untuk itu, literasi dan multiliterasi sangat berkaitan dengan dunia pendidikan, bahkan penting sekali serta harus ada dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih.